Hai kembali lagi dengan saya Ci Akbar di acara Bincang-Bincang. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat cantik, spesial, anggun, dan menawan. Oh my God. Apalagi kalau bukan siapa Kak? Boleh? Cucu Nurjana. Iya, Cucu Nurjana. Apalagi? Ya. Biasa apalagi ya mungkin maksudnya tuh biasa dipanggil sebutan apa panggilan? Iya. Biasa dipanggil dengan Cune atau Cunai atau terserah sayang juga boleh. Oh sayang, ya ampun. Berarti aku boleh panggil sayang berarti Enggak. ya? Oh enggak. Kirain Kecuali kamu. boleh. Oh. Terima kasih loh Kak atas kesempatannya. Maaf ya. Oke. Karena kita di pinggir jalan Iya. ya kan. Apa tadi? Terima kasih kesempatannya udah bisa datang ke sini. Saya sih yang datang ke sini jatuhnya Iya, ya. iya. Dari Priuk ke Karawang ya kan, di Majang. Demi narasumber ya Iya. kan? Oh my God. Narasumbernya jauh banget. Luar biasa. Dan agak luar susah biasa. juga sih ya cari waktu narasumbernya ini. Gimana sih? So sibuk kali Iya, ya. sibuk sekali narasumbernya, parah. Oke. Sekarang kita mau bahas itu sih Kak, tentang kuliah sambil kerja di Universitas Imputan Tular. Mohon maaf. Iya. Iya. Oke, jadi Iya. kita ini berbincang-bincang santai, iya, betul membahas sekali. tentang Kuliah sambil kerja. kuliah sambil kerja. Oke, baik. Saya minum dulu kali ya. Boleh. Gimana rasanya? Enak. Enak. Mangga Oh, soalnya, mangga enak ya? Yakult. Iya, enak Mangga banget. Yakult. Ini ya ada di mana sih? Kita ada di Lingga Cafe. Oh, lagi di Lingga Kopi, Cafe iya. ya. Di Karawang Oke, ya. di Karawang ya. Ya, Jauh. oke. Jadi kalau mau ke Karawang mampir boleh kali ya? Boleh. Thank you. Panas ya? Oh iya. Oke. Abang sih karena Karawang tuh lebih terkenal dengan panasnya. Oke. Iya, Panas gitulah. banget. Gorah. Sama kayak Priuk sih panas. Oke, mungkin kita mulai aja ya kali ya. Boleh. Di sini aku udah bikin pertanyaan. Oke. Ada 5 pertanyaan khususnya buat Kak Cucu nih. Siap. Mungkin yang pertama kayak bagaimana sih tanggapan Kakak kayak kuliah sambil kerja itu? Kuliah sambil kerja. Kalau menurut saya kuliah sambil kerja itu nggak mudah ya. Panas ya. Mana? Panas ya. Panas banget Nggak mudah. pasti. Kenapa? Karena kita harus membagi waktu dimana kita harus fokus bekerja, terus kita harus fokus kuliah, Iya, terus betul banget. harus mikirin gimana caranya kerja tetap oke, kuliah juga harus tetap oke. Jadi menurut saya orang-orang atau mahasiswa yang kuliah sambil kerja itu orang-orang hebat, orang-orang pilihan yang benar-benar luar biasa gitu, keren bagi saya. Mahasiswa yang kuliah sambil kerja itu benar-benar luar biasa gitu. Jadi mereka tuh selain harus bisa mencari rezeki, mereka juga harus mencari ilmu. Jadi Harus dua seimbang ini, lah iya, ya. dua ini benar-benar kayak mencari rezeki, mencari ilmu. Jadi waktunya itu benar-benar dimanfaatkan oleh hal-hal yang positif. Betul sekali. Seperti itu. Jadi nggak buang waktu iya, ya. jadi tanggapan saya mengenai mahasiswa kuliah sambil kerja itu 2 jempol. Aku 4 deh. Aku 4. Ditambah ya Iya, gitu, tambah. jadi 4 gitu. Jadi luar biasa. Sangat sih. Aku Sangat setuju luar sih biasa, iya. tentang itu. Mungkin selanjutnya sekali ya. Oh, boleh. Kita langsung pembahasan selanjutnya. Apa tuh Mungkin pertanyaannya? yang kedua kayak kita sampai sama yang tadi sih, kayak masih sambung yang tadi, kayak cara bagi waktunya kayak gimana. Oh, bagi waktunya ya. Apa kan kuliah sambil kerja itu kan waktunya gimana sih? Kebetulan Universitas Imputan Tular ini dia punya punya 3 program kelas ya. Yang pertama itu ada kelas pagi, kelas sore, sama kelas P2K gitu kan. Jadi kita mahasiswa bisa menyesuaikan dengan jadwal kuliah gitu. Jadi kan kita bisa milih nih, kalau misalkan kita yang nggak kerja, kita bisa ngambil yang pagi gitu. Tapi kalau misalkan kita kerja terus kerjanya itu kayak misalkan pagi pulang sore, itu kita bisa ngambil yang kelas sore gitu. Kalau misalkan nih hari Senin sampai Jumatnya kita nggak bisa nih kuliah sore atau kuliah pagi, jadi kita ngambilnya yang P2K gitu. Jadi benar-benar mempermudah banget gitu kita sebagai karyawan, tapi kita juga pengen menjadi seorang mahasiswa gitu. Jadi itu bisa Fleksibel lah ya Kak. fleksibel sekali. Jadi kita bisa milih kita maunya Mau yang mana gitu kan. Enak Iya. banget sih ya kalau kuliah di Imputan Tular itu. Iya, karena bisa menyesuaikan jamnya, kita mau kuliah yang sore atau kita mau yang kuliah Sabtu Minggu kalau misalkan kita yang karyawan kayak gitu. Oh ya, kalau boleh tahu juga kalau misalnya kayak ada kelas pagi sama kelas Sore.
Itu waktunya dari jam berapa aja sih Kak biasanya? Kalau kelas pagi atau sore? Kalau waktu yang pagi itu kita sama ya, masuk itu jam 7:30, pulang itu jam 1 atau bisa lebih ya, bisa kurang bisa lebih ya. Terus tergantung ada kelas tambahan atau enggak gitu kan. Kalau yang sore itu dari jam 5 nyampe jam 10-an gitu. Terus kalau P2K itu saya kurang tahu ya, karena saya bukan P2K, karena saya sekarang itu masuknya di sore gitu. Jadi Sore ya? yang jam 5 iya gitu. Jadi kan kebetulan kerjanya itu kan masuknya tuh jam 8 pagi kan. Nah, terus pulangnya tuh jam 4 sore. Jadi Keburu lah ya. iya, kekejar. Jadi dari kantor pulang kerja langsung ke kosan, mandi, make up gitu kan, Oh, tapi dandan. cantik ya. Iya tetap ya. dong. Meskipun kita zoom kan kelihatan di kamera tuh kan ujungnya di screenshot kan. Ya, kita harus On ya. iyalah harus on kalau kita tuh seger, kita tuh siap buat kuliah gitu kan. Karena kan kalau pulang kerja itu kan kita biasanya capek ya. Terus ibaratnya kayak di perjalanan menuju ke kosan aja kan kita membutuhkan waktu. Betul sekali. Belum lagi Jakarta macet ya. Banget. Macet itu kayak yang seharusnya kita nyampe setengah jam jadi sejam lebih gitu kan. Tapi untungnya semenjak Covid ini kita bisa kuliah di mana aja. Jadi Betul banget. karena Zoom kita bisa sambil di motor. Cuman kan mungkin Aduh bahaya banget ya, jangan tapi ya. tapi ya ibaratnya kan ada beberapa dosen yang kita harus on time Iya, kan. betul sekali. Jadi itu bukan sebuah alasan, tapi kita harus izin, maaf ibu ya, pakai etika ya. Jadi kayak misal etika kita sebagai mahasiswa terhadap dosen, ya kita harus bilang kalau ibu maaf ya, saya sedang di perjalanan pulang menuju kosan. Tapi jangan sampai di motor sambil buka Zoom ya. Bahaya ya. Ya maksudnya kita izin dulu, tapi izin kita kan dulu, bisa iya. pakai headset Iya, ya betul. kan. Kalau misalkan kita naik Gojek, naik ojek atau Iya, ojek naik online mungkin ya. transportasi, gitu kan kita pakai headset sebelah gitu kan. Atau bawa motor sendiri gitu kan kita nggak boleh kan. Cuman kita pakai headset sebelah, terus Kalau nggak sebelahnya menepi dulu konsep- kali ya, iya, biar lebih aman ya. minggir dulu bisa gitu, karena kan kita harus absen gitu. Ada juga yang kita tuh harus absen Tetap muka dulu, iya, betul. iya absen muka dulu kalau kita tuh ada Harus on di- cam lah ya. Iya, harus ada beberapa dosen yang kita harus on cam gitu, menunjukkan kamera, menunjukkan muka kita lagi di mana. Ya udah kita jujur kalau kita lagi di jalan gitu, pasti nanti dikasih toleransi gitu, dimaklumin kayak gitu. Pengalaman banget sih ya Iya. jatuhnya. Karena mengalami gitu, makanya bisa menyampaikan seperti ini karena ya mengalami seperti itu. Sangat inspiratif Iya. kali ya. Luar biasa sekali perjuangannya bagi Apa? mahasiswa yang menyandang sebagai karyawan juga. Iya. Karena nggak mudah, Banget. makanya Cuna bilang mahasiswa yang kuliah sambil kerja itu the best gitu. Karena Cucun mengalami sendiri. Aku juga Gimana? sama sih. Iya ya kan. Agak lumayan ya. Ya lumayan lah Bagi waktunya itu, menguras tenaga dan tenaga. pikiran, tapi proses tidak akan pernah Ya, mengkhianati. cantik. Iya. Nah, kita kan gitu. lagi berproses ya. Mm-mm, Artinya karena mungkin kita harus nanti, menghargai proses itu. waktu itu sangat berharga. Iya betul, makanya sebisa mungkin manajemen waktu itu harus benar-benar ditata, harus benar-benar kita buat mengaturnya tuh kayak pagi ini kita harus kerja, berarti jam segini kita harus kuliah, jam segini kita ngerjain tugas, jam segini kita harus tidur kayak gitu, atau main Harus HP. istirahat. Iya harus Harus istirahat, istirahat itu ya? harus diutamain, karena kesehatan itu kalau misalkan kitanya drop, kerja nggak bisa, kuliah nggak bisa, gitu. Keteteran sih Aktivitas jatuhnya ya. iya. Agak susah. Makanya harus pola makan juga harus dijaga, apalagi anak kosan ya kan. Nah, nih Makannya mie seblak yang bener. Tapi di Jakarta nggak ada sih. Nggak agak ada. lumayan susah ya. Iya agak susah nyari seblak guys. Karena saya tuh salah satu pecinta pedas dan salah satu pecinta seblak. Enak kita sebelah Iya. itu ya. Mungkin kita next selanjutnya Boleh. kali ya. Apa tuh pertanyaan Mungkin selanjutnya yang guys? pertanyaan ketiga sih jatuhnya. Apa sih hambatan Kak Cucun selama kuliah sambil kerja? Hambatan kuliah sambil kerja. Sebenarnya nggak ada hambatan ya. Cuman kayak ada sedikit mungkin sebuah proses yang agak sedikit memberatkan, nggak berat sih sebenarnya. Jadi saya kan kerjanya di Jakarta Utara ya, terus kampus Universitas Semputan Tular kan ada di Jakarta Timur ya kan. Jadi kalau misalkan ada tugas kelompok atau bimbingan atau ya apalah itu yang harus ke kampus, jadi harus memerlukan jarak yang ya agak jauh lah ya gitu kan. Jauh banget sih ya. Iya lumayan sih, dari ujung ke ujung, dari ujung Jakarta ke ujung Jakarta ya, dari utara ke timur gitu kan. Agak lumayan. Lumayan lah gitu kan. Jadi
sebuah hambatan atau bukan sebuah alasan. Kalau kita niat, kita ikhlas, ya udah nyampe aja gitu kan. Cuman ya itu karena mungkin sambil kerja, jadi ya nggak enak ketemu teman-temannya agak telat, terus ketemu dosennya agak telat gitu kan. Karena kan kebetulan saya ini kerjanya itu setiap hari gitu, jadi hari weekend pun tetap masuk gitu. Iya, tetap masuk. Jadi kalau misalkan ketemu sama dosen hari Minggu pun paling sore gitu. Kalau hari biasa lebih ke malam gitu, paling ketemuan di kafe malam gitu. Itu aja sih hambatannya. Jadi paling mungkin ya kalau capek kerja kan, capek banget itu kadang bolos ya sekali dua kali. Jangan sering, jangan ditiru tapi ya namanya kerja kan, kita kan ada capeknya, ada sukanya, ada dukanya seperti itu. Banyakannya suka atau dukanya nih selama ini? Lebih suka atau duka? Lebih banyak sukanya sih. Suka. Kalau duka kan itu ya namanya hidup ya kan, pasti nggak ya. selamanya mulus gitu, betul, pasti ada aja dukanya gitu yang terselip. Ya, kan? Iya, jadi kalau nggak ada dukanya nggak akan rame gitu kan, nggak akan ada drama kayak nangis, tugas ini belum, ini belum, kayak belum gitu. Tugas belum capek. Iya, belum lagi kita harus harus pulang istirahat, harus bersih-bersih. Oh, bentar lagi kuliah ya, aduh, kadang suka gitu. Itu sih yang jadi hambatannya tuh mungkin mager ya, lebih ke mager. Aduh, bentar lagi masuk nih, aduh ada tugas kayak gitu. Aduh, batuk. Kecapean. Minum dulu mungkin, boleh diminum dulu. Kayak gitu. Jadi mungkin sih hambatannya karena waktu yang berdekatan antara jam kerja sama jam kuliah gitu. Bedanya selesai cuma berapa Cuman jam? sejam aja. Iya, buat di sejam. perjalanan ya. Iya, buat jatuhnya di ya. perjalanan itu juga kan kadang macetnya kan bisa lebih dari 1 jam kayak gitu. Bagi utara, timur agak lumayan. Seperti itu. Tapi karena ketolong COVID, Iya. karena agak apa? Berarti ada plus minusnya ya COVID iya, ini ya. ada plus minusnya sebenarnya. Cuman jujur lebih enakan kuliah offline ketimbang kita kuliah online gitu. Jadi bisa ketemu sama teman-teman, terus bisa langsung face to face sama dosen. Jadi ketika langsung Lebih dimengerti kali iya, ya. lebih kalau Cucun pribadi sih ketika belajar itu lebih enakan face to face. Jadi langsung gitu ketemu Lebih dosen. paham kali ya. Iya, dan duduk itu nggak pernah paling belakang, tapi paling depan. Ya, Pasti paling depan, di depan meja dosen. Pasti di situ. biar ngerti. Duduknya. Iya, karena punya mata minus juga kan. Jadi kalau ngelihat papan board atau whiteboard itu ya resiko lah anak matanya IndiHome. IndiHome. Matanya yang agak minus gitu kan. Jadi duduk paling depan, bisa ngedengerin suara dosen lebih jelas ketika memaparkan materi seperti itu. Oke, mungkin kita pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya boleh, tapi udah cukup ya. Cukup. Mungkin mau ditambah lagi mungkin Enggak boleh. sih. Mungkin yang keempat nih, kayak selain kuliah sambil kerja, kesibukannya apa lagi sih Kak? Kesibukannya tuh kebetulan saya aktif di organisasi teater juga, kesenian. Hebat banget nih kakaknya anak teater. Iya, anak teater. Jadi selain kerja, kuliah juga menyempatkan untuk tetap beraktivitas di teater gitu, di bidang kesenian, karena kerja itu kan kebutuhan ekonomi ya kan. Kuliah tuh kebutuhan psikologis pikiran gitu kan, ilmu gitu kan, kebutuhan ilmu. Kalau teater itu kebutuhan Hobi gitu. apa Jadi gimana? kayak ketika di teater itu saya suka lupa waktu. Jadi karena Kenapa tuh? Kok karena bisa? karena di teater itu selain ini tuh tempatnya tuh asik, jadi bisa mengeluarkan ekspresi kita. Jadi kayak kesedihan kita, kesenangan kita, galau apapun itu ditumpahkan di teater. Jadi di hal-hal positif ya. iya, enaknya. menumpahkannya tuh di hal-hal positif ya. Kayak latihan baca naskah, latihan baca puisi, latihan vokal, terus latihan sugesti, kepekaan gitu. Jadi di teater itu benar-benar kita tuh dilatih akan segala hal. Jadi kita tuh dituntut harus serba bisa gitu. Makanya anak teater itu jarang yang boarding, kayak bodoh, maaf kasarnya tuh kayak jarang anak teater yang nggak pintar gitu. Rata-rata tuh anak teater itu pintar-pintar. Kita mau percaya diri ya. Iya, jadi ya pokoknya karena sering dilatih, dia tuh lebih kayak percaya dirinya oke, terus daya pikirnya oke, daya
ingatnya oke, karena kan kita harus menghafal naskah yang tebal, terus kita juga harus mengingat ibaratnya kalau baca puisi kita harus ingat teks puisinya gitu kan. Memang sih kalau puisi kita yang baca gitu, tapi kita tuh harus harus ingat kalau misalnya puisi ini tuh meskipun kita baca, kita harus tetap menghayati, harus tetap mengingat kalimat. Makanya kalau misalnya beda baca beda makna juga. Iya betul, makanya selain kita harus membaca, kita juga harus memahami betul-betul isi puisi tersebut. Makanya kan kalau Cucun pribadi tuh menghafal dulu gitu kan, menghafal dulu puisinya. Iya, puisinya seperti apa, isinya seperti apa, maknanya apa. Tuh kadang tuh paling seru sih. Dari teater itu yang paling seru itu ketika kita membaca naskah atau kita biasanya sebutnya dengan membedah naskah. Jadi kita tuh benar-benar memperinci gitu kan. Harus mencari ini siapa penulisnya, terus kalimat per kalimatnya maksudnya tuh apa dan tujuan. Karena kan puisi itu kata yang tersirat kan. Jadi wah, keren. Banyak makna ya. Iya, banyak banget makna yang terselip di puisi gitu. Jadi satu bait aja beda. Iya. Kadang Cucun juga kalau lagi free gitu suka iseng-iseng bikin kayak puisi yang ya puisi gabut gitu kan. Hebat banget nih kakaknya bisa bikin puisi loh. Dikit. Oh iya, udah berapa lama sih Kak bergelut di bidang kesenian? Kalau bergelut di bidang kesenian tuh udah 7 tahunan ya. Kebetulan sama juga 7 tahun loh. Berarti dari 2000 berapa? 2015. 15. Iya, 2015. Mantap. Terus dari pokoknya masuk teater itu dari SMA. SMP juga masuk, cuman tuh nggak lama gitu loh. Kayaknya bisa minat di kesenian. Itu gimana Kak? Awalnya itu diajak temen. Oh, iseng-iseng gitu. Iya, cuman iseng. Pulangnya bareng yuk, tapi gue mau eskul gitu. Ya udah, jadi cuma nontonin, tapi tuh diajakin, ayo udah ikutan aja latihan. Oh, ada ketertarikan. Iya gitu, diajakin kan, nonton nih kan, ngeliatin temen lagi latihan kan, karena kita pulangnya bareng kan. Terus sama pelatihnya diajak, ayo udah Neng ikutan aja latihan kayak gitu, karena ini masih baru juga, temen-temennya juga baru masuk kan. Udah kita latihan aja bareng. Dari situ sempet latihan 2-3 kali gitu kan sama temen. Terus enggak enak karena bukan anggota kayak gitu awalnya. Jadi abis itu enggak ikutan lagi karena sebenarnya basic saya itu olahraga, saya bulu tangkis gitu kan. Hebat nih, bulu tangkis bisa kemana-mana masuk ya. Masuk loh. Olahraga bisa, kesenian bulu tangkis bisa. sama tenis meja pas SMP ya kan. Basicnya tuh olahraga awalnya. Gara-gara diajak temen, terus masuk teater, ikutan latihan 2-3 kali gitu ya, lupa. Udah nggak masuk lagi, masuk SMA. Ternyata di SMA ada eskul teater, jadi masuklah ke SMA gitu, yang eskul yang di SMA. Pas udah lulus SMA kan nggak langsung kuliah kan, sempat setahun nggak kuliah, nggak aktivitas apa-apa. Ikutlah teater umum yang ada di Kampung Budaya Kabupaten Karawang. Oh, di Karawang iya, juga. Namanya Teater Lumbung. Jadi masuklah ke situ ya kan. Dari SMA terus gak ada aktivitas, masuk ke situ, terus ikutan pentas lah, terus ke Bandung, ke Jogja. Wih, udah ke Jogja juga pentasnya, hebat banget loh kakaknya. Ya gitulah, berkat teater jadi bisa kemana-mana gitu kan. Berarti kakaknya sangat terkenal nih. Enggak sih kalau terkenal, cuman kayak pengalamannya tuh banyak ya Kak. Iya, hebat. Pengalamannya bisa ada lah, juga, bisa buat ya diceritain kan? Gitu ya kan. Bisa ketemu banyak orang. Iya, ya kan? dari teater luar yang ada di Jogja, yang ada di Garut, ketemu karena itu kan festival kan. Jadi bisa ketemu. Acara besar ya Kak. Iya, jadi gitu. se-Nusantara. Kalau yang di Jogja, jadi kita ketemu yang dari Garut, yang dari luar kota, Bandung, Bogor, pokoknya kita ketemu di situ. Dari berbagai luar kota, dari berbagai teman-teman teater yang ada di Indonesia. Berarti sering pentas ya kakaknya nih. Ya lumayan lah. Tapi lebih ke, kalau di teaternya sih saya lebih ke kostum sama make up. Oh, jago make up juga nih. Kostum bisa juga. Kok dipikir-pikir kok banyak banget ya. Kalau kostum paling unik tuh kayak gimana Kak? Kalau kostum yang paling unik itu ada di pementasan Salayar Dami. Jadi itu tahun kapan? Itu 2000 lupa. Apa ya, lupa. Iya lupa. Jadi itu tuh naskah abstrak, kayak absurd gitu loh. Jadi kostum apapun yang kita temukan ya kita eksperimen buat jadiin kostum seunik mungkin. Jadi kayak agak sedikit menantang, cuman kewalahan gitu kan, kayak wah gimana nih kostumnya kan, karena ini naskahnya tuh naskah yang bukan naskah realis, bukan kehidupan sehari-hari gitu, kayak
di luar kepala. Jadi wah, kayak harus menghayal sebuah konsep kostum yang gak ada di dunia nyata gitu tuh. Agak bayangin susah ya? bayangin gitu kan. Susah banget ya. Iya, jadi kostum yang gak ada di dunia ya yang kita pakai gitu. Bayangkan. Oh, nah soal ngomong-ngomong peran nih, peran tersulit kakak apa sih kak selama ini? Peran paling sulit nih. Peran yang susah banget pernah nih. dimainkan gitu ya. Peran yang dimainkan yang terbilang cukup sulit itu di produksi Makna, dan saya itu jadi memerankan seorang tokoh di mana dia itu usianya 17 tahun ke atas, tapi dewasa. dia sudah dewasa, tapi dia memiliki kepribadian anak-anak. Jadi beliau ini punya kebutuhan khusus. Iya, seperti itu. Jadi saya harus observasi, harus mengetahui beliau ini kesehariannya seperti apa gitu kan. Tapi sebenarnya tokoh ini fiktif ya kan, tapi saya harus nyari gitu tokohnya seperti apa yang cocok ketika dimainkan dengan yang ada di naskah gitu. Jadi berusaha kan, kita ada observasi kan, kita harus mencari nih kayak misalnya ke pasar-pasar, apakah kita menemukan tokoh tersebut atau iya, jadi kita harus nyari nih, kita tuh harus observasi, kita harus menemukan sosok tersebut gitu kan. Jadi kita semua pemain, semua aktor diterjunkan ke pasar atau kemanapun itu kita nyari. Kalau kita udah ketemu, kita udah serak nih, oh kayaknya ini cocok nih gitu kan. Jadi kita ngikutin dia 24 jam. Jadi kita kesibukannya, aktivitasnya sehari-hari itu kayak gimana? Iya, jadi kita ngeliatin dia tuh dari jauh, kita ngeliatin dia itu cara minumnya seperti apa, cara jalannya seperti Body apa. language kali ya, kalau kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan, kita observasi, ngeliatin. Setelah itu baru kita mempresentasikan dan memperagakannya itu, memperdalam itu si tokoh tersebut ke sebuah pementasan. Nah, biasanya berapa lama sih memperdalam tokoh itu? Paling sebentar tuh 3 bulan. Paling sebentar 3 bulan. 3 bulan. Kalau di teater Lumayan juga Iya. ya, 3 bulan loh. 3 bulan. Paling itu paling sebentar 3 bulan. Biasanya kita 6 bulan gitu. Jadi biar benar-benar total latihan itu biasanya kita seminggu 2 kali, tapi kalau menjelang pementasan tuh kita bisa tiap hari. Biar maksimal. Iya, biar ya kayaknya. Jadi ketika anak teater itu benar-benar semuanya harus dipakai, mulai dari hati. Hati Ini ya. pikiran, mohon maaf ini pikiran. Jadi kayak jadi gimana gitu ya, dari hati terus Kayaknya udah capek kali ya. ya kan ngomong ya, dari hati terus dari pikiran, kita harus menyatu gitu. Jadi makanya kenapa proses teater itu bukan hal mudah ya, Kak. tapi kita asik, enjoy gitu, menikmati itu ketika kita memang sudah jatuh cinta gitu sama hobi itu. Kayaknya kan kadang kan suka lupa waktu. Itulah alasannya kenapa suka lupa waktu, karena asik gitu menikmati dunia itu, kayak wah kayaknya ini dunia gue nih, kayak gitu. Seru ya kalau kayak gitu ya. Jadi kalau udah suka, atau ibaratnya kita kalau udah suka sama cowok atau suka sama cewek, gimana sih kayak gitu kan, kayak lupa waktu ya kan. iya, Kayak pengen sama dia pengen terus ya sama kan. ayang, itu kan sama ayang kayak gitu. Cuman kalau Cina lebih ke teaternya, jadi lebih ke hal positif iya. enaknya kalau kayak gini. Jadi Nggak apa-apa. lebih kayak kalau jalan pun ibaratnya kan sempat punya pacar lah gitu kan, kayaknya kita pacarannya di sanggar aja deh gitu. Jadi kamu liatin aku latihan aja kayak gitu. jadi bawa si cowok itu ke tempat latihan gitu. Jadi ya? iya, ngasih tahu ini loh aktivitas selama di sanggar seperti itu tuh. Oh iya, kalau boleh tahu ada YouTube-nya nggak sih kak? Kalau YouTube pribadi ada. Tuh, cuman ya iseng tugas sama upload video lomba aja. Oh, lomba apa aja nih? Boleh tahu? Kalau lomba yang baru dapat nominasi itu kemarin, yang juara 1 itu yang puisi. Di mana kak? Di Depok. Di Depok. Hebat ya. Merebutkan piala wali kota Depok. Oh, Depok. Iya. Oh. Lumayan lah ya, Lumayan. se-Depok gitu. Hebat lah. Luar biasa, karena wali kotanya pada saat itu lagi mengadakan festival baca gitu ya kan, baca puisi. Awalnya enggak gitu. Awalnya nggak minat gitu ya. Nggak minat, cuman kayak tapi kayaknya boleh juga gitu kan. Juara 1. Sebagai buat mengasah bakat gitu kan. Udahlah coba. Jadi di situ tuh puisinya tuh perpaduan antara baca sama nyinden gitu. Jadi disatuin gitu. Agak susah kali ya. Gimana? Karena baca puisi Sambil nyinden. terus sambil nyinden. Jadi
dipaduin, dikreasiin hingga akhirnya itu sebenarnya ide dari sutradara saya, karena saya juga meskipun baca puisi sendiri tapi tetap punya pelatih. Sebenarnya beliau ini nggak mau dibilang pelatih sih, pengennya dibilang uncle gitu. Jadi ayah uncle tuh yang melatih saya ketika latihan. Jadi coba deh ditambahin ini gitu kan, coba deh dimasukin ini kayak gitu. Jadi akhirnya jadilah sebuah karya yang bisa menakjubkan ya, Kak. Iya, bisa jadi juara 1 guys. Hebat loh, juara 1 kakaknya. Awalnya iseng-iseng Iya ya, kan, jadi juara ketagihan. Mungkin dalam waktu dekat ada lagi pementasan apa gimana? Kalau pementasan dari teater sih belum, Tuh. tapi sekarang kan karena lagi musim Covid gini ya. Iya, agak susah Kayak ya. iya pementasan itu kan agak terbatas ya. Jadi sekarang lebih ke produksi film. Wih, hebat kakaknya. Iya. Film apa nih, Kak? Sekarang yang lagi diproduksi. Yang lagi produksi. Gak boleh, Kak. Kasih tahu jangan. Boleh ya? Ah, boleh, kasih tahu aja katanya. Maaf ya sambil batuk-batuk nih. Minum aja, Kak, minum dulu aja. Lagi nggak enak badan gitu. Oh, waduh, aku juga sama kan. Dari Priuk soalnya kesini aku juga jadi sakit. Film apa tuh? Filmnya itu film dokumenter. Jadi anak yang punya kebutuhan khusus juga, yang tunanetra gitu kan. Itu judul filmnya Rasya. Rasya. Pokoknya itu filmnya seru. Jadi kita lagi masih tahap pembuatan. Kita udah membuat trailer sih. Jadi udah ada di YouTube. Jadi YouTube-nya apa? YouTube-nya ada di Parpis. Persatuan Film dan Sinetron Indonesia. Karawang tapi lebih. Karawang khusus. Parpis. Parpis. Cari aja Parpis sama satu lagi apa? Teater Lumbung. Nah, Kalau itu Teater Lumbung. khusus buat yang pementasan teaternya. Kalau yang pribadinya itu yang Cucu Nurjana. Tetap eksis ya, dikasih tahu yang pribadinya Cucu Nurjana. Ada di Instagram nih, X-ray-nya di di sini. bawah ya, Cucu Nurjana. Editin ya. Iya, boleh. Masih single kan ya? Iya, single sih. Oh, siapa yang single? Enggak. Makasih. Oke, lanjut aja. Kita lanjut aja ke yang terakhir kali ya. Oke, boleh. Kayak saran atau masukan bagi mahasiswa yang kayak dia tuh pengen kerja sambil kuliah. Sarannya kayak gimana sih, Kak? Sarannya lebih baik kita mempertimbangkan terlebih dahulu ya sebelum kita menentukan. Yang pertama kita mau kuliah di mana, terus waktunya seperti apa, jam kerjanya gitu. Jangan keteteran sih iya. ya takutnya. Yang pertama kan kita harus nyari kampus yang tepat. Nah, betul. Menurut saya Universitas Empu Tantular ini udah sangat tepat karena dengan adanya 3 program tadi, 3 program yang tadi udah Cucun sampaikan, ada yang pagi, sore sama malam, itu udah kredibel banget sama jam kerja kita. Jadi kita bisa menyesuaikan nih, kita bisa milih mau yang pagi, yang sore atau yang malam. Salah. Sore sama yang hari Minggu, yang hari weekend. Minggu P2K ya. Iya, yang P2K itu. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau kuliah sambil kerja itu pertama harus milih kampusnya dulu ya. Kampusnya yang tepat itu seperti apa, kayak Universitas Empu Tantular itu adalah salah satu kampus yang pas sih menurut saya buat kuliah bisa sambil kerja. Bagus, top. Atau kerja bisa sambil kuliah. Nah, ya. Bener banget bisa di Empu Tantular. Terus ketambah kita harus, kalau misalkan belum mencari pekerjaan atau sudah mendapatkan pekerjaan, berarti kita harus menyesuaikan ya kan? Mau yang mana nih? Iya, jangan kampus yang menyesuaikan kita. Iya, betul. Karena kampus kan kampus kan nggak tahu. Jadi kita menyesuaikan jam kampus. Kalau misalkan kita kuliahnya di shift gitu, kayak misalkan ada shift pagi, shift sore, shift malam, kita itu ngambil kuliahnya yang weekend, yang P2K. Ya. Kalau misalkan kita nggak di shift nih, kayak misalkan kita kerjanya pagi, kita kerjanya pagi, berarti kita ngambil kelas yang sore gitu kan. Atau ada nih yang biasanya freelance gitu yang kerja di kafe-kafe gitu kan. Kan malam kan iya, biasanya. malam kan. Nah, berarti kita ngambil kuliahnya pagi. yang reguler kayak gitu sih. Jadi enak berarti ya enak banget gitu kuliah sambil kerja itu. Meskipun memang ada plus minusnya ya, cuman itu kembali lagi ke kitanya, bagaimana kita memanage waktu, memanage diri kita gitu kan. Terus kita menikmati prosesnya gitu ya, bukan ngeluh sih, kayak misalkan keluh kesah sedikit-sedikit itu pasti manusia namanya juga ya wajar lah gitu ya, tapi jangan kebanyakan ngeluh. Tapi lebih ke berserah diri aja. Ya Allah, berserah diri nggak tuh? Berserah diri karena ya gitu lah, karena membagi waktu antara kuliah sambil kerja itu nggak mudah. Makanya saya lagi-lagi bilang salut sama mahasiswa yang kuliah sambil kerja gitu. Hebat banget ya, kayak bagi waktunya seperti betul. apa. Karena ya dibilang berat sih nggak berat, dibilang nggak berat ya cukup berat kayak gitu. Jadi kayak 2 tanggungan ditanggung sekaligus, tapi
Apalagi Gitu. kakaknya seorang wanita, teater juga tuh. Nah, bagi jadi- kalian kayak yang mau kuliah sambil kerja bisa contoh nih kakaknya nih kayak gimana. Yang baik-baiknya aja ya. Tadi yang Sarannya. jelek-jeleknya jangan. Tapi perasaan baik-baik semua deh. Positif semua Amin, kakaknya. amin. Kayak gitu. Jadi ya sarannya ya seperti itulah Yang tadi gitu. lah, ya. Heeh, gitu. Kita harus pintar-pintar memanage aja gitu. Tuh. Seperti itu teman-teman. Jadi Universitas Semputan Tular salah satu pilihan kampus yang tepat untuk kita memilih bisa kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah. Nah, Semputan Tular itu di mana, Kak? Semputan Tular itu ada di Cipinang, Jakarta Utara. Jakarta Timur. Jakarta Timur, Cipinang, Jakarta Timur. Lebih tepatnya di mana sih, Kak? Ada di Jatinegara. Jadi Cipinang Besar nomor 2. Di Berarti deket sama Mall Basura iya, ya? dekat Nah, Mall Basura sama strategis banget tempatnya ya. bener, ada mall. Jadi kalau misalkan kita capek nih ya kan, Bisa ke mall. pulang kerja nih terus mau Pulang istirahat. kuliah kali ya? Iya. Kalau kuliah kan kita malam nih kalau Oh, kelas iya, oh, karyawan. iya, oh, iya. Jadi sebelum Oh, kakaknya nyolot ya? ya karena kita pulangnya Oh, iya, malam. pulangnya malam. Kita kuliah kan pulang jam 10, Ah, mau tutup. ah, ah. Gitu. Jadi ngegas ya. Gas ya kan, saya kaget loh sumpah, katanya enggak. Jadi kayak pulang kerja agak capek lah, istirahat dulu sebentar, kita ngadem di mall. Ngadem aja. Mallnya Ngadem. udah tutup juga kan? Enggak kan, kalau jam 5 masih buka. Oh, masih buka, iya, betul. Ya misalkan kan kadang ada dosennya yang nggak masuk, itu kan kita nunggu jam pelajaran kedua harus nunggu dulu, kita nge-mall Nge-mall dulu, dulu ya, ya ngadem aja dulu, muter-muter mall gitu. Meskipun di kelas juga sebenarnya adem karena ada AC kan. Ada AC. Iya, ada AC gitu. Jadi ya itulah. Jadi atau misalkan hari Minggu nih, wah kayaknya kita nge-mall mantep nih gitu. Jadi dekat nih dari kampus ke mall tuh kepleset juga udah nyampe. Dekat banget. Berarti aksesnya lebih mudah juga kan Iya. kalau Semputan Tular itu Karena dia memang kampusnya ada di pinggir jalan ya? jalan. Ke tol deket, terus ke stasiun juga deket, Berarti ada di yang punya kayak kendaraan pribadi bisa juga Bisa. ya kan, kalau umum bisa juga. bisa Enaknya. umum lebih hemat juga bisa kan, ada angkot, ada kereta, Transjakarta Transjakarta juga ada. enak, aksesnya dekat banget. Iya, aksesnya Di sih Cipinang. kalau menurut saya aksesnya tuh bener-bener kayak ya udah kita dipermudah aja gitu, gak usah alasan deh gitu. Tapi kakaknya tinggal di mana? Kalau tinggal asli dari Karawang. Karawang. Tapi kan Cuman kerja di kerja mana? di Jakarta Nah, Utara. Jakarta Utara, bayangin deh, Jakarta tuh Jakarta Timur. Iya, dari Tapi ujung ke kakaknya bisa. ujungnya. Karena Dari aksesnya ujung mudah ke juga kan. Kebetulan naik kereta langsung nyampe. Naik angkot udah nyampe. Nah, buat adik-adik yang mau kuliah sambil kerja, nah kalian bisa di mana? Universitas Semputan Tular. Ini kayak iklan ya, Iklan Universitas banget ya. Semputan Tular kayak gitu sih. Karena Eh. memang ya Semputan Tular itu bisa menjadi salah satu pilihan juga. Kampus terbaik lah ya di Jakarta. Kampus terbaik sih, the best. Karena dosen-dosennya juga kredibel, ya udah berpengalaman, terus jam terbangnya udah keren-keren, terus humble, dosennya tuh baik banget. Jadi ketika kita lagi nggak semangat nih, ayo nih mana nih, Dirangkul gitu dosennya. dirangkul, ayo nih mana nih, karena kan kita kadang kan suka capek gitu kan, capek kerja, ayo nih mana nih, gitu suka kayak, weh gitu, dosennya tuh baik-baik banget gitu, kayak care. Meskipun ada beberapa dosen yang mendidik kita untuk disiplin ya, mungkin sih kalau teman-teman bilang sih killer gitu ya, tapi itu bukan menjadi sebuah halangan buat kita untuk semangat gitu kan. Justru kalau Cucun pribadi, ketika ada dosen yang disiplin itu malah membuat kitanya juga jadi kebawa disiplin Malah gitu. itu bagus kan. Iya, kalau bagus kayak gitu. banget. Bukan ngebuat kita takut terus kita down, tapi malah ngebangun, oh iya ternyata Itu kan demi kebaikan kita juga iya, kan kalau kayak betul gitu. sih. Setuju banget. Jadi kayak buat ngejadiin kita tuh membentuk karakter, gimana kita nggak boleh telat, kita harus mengerjakan tugas sesuai deadline seperti Deadline. itu. Iya, deadline. Oh my god, saya minus ya bahasa Inggrisnya, mohon maaf. Orang Sunda guys, Oh, orang tuh. Sunda ya agak hese gitu. Ngomong bahasa Inggris, ngomong F aja pakai P ya, buyum gitu. Iya, hese ya kan. Iya, kan karena kita orang Sunda gitu. Jadi ya gitulah. Gitu lah. Oke. Udah kali ya kita akhiri aja kali ya. Oke, Kakaknya udah capek juga nih, guys. kasihan ya kan. Oh iya, itu tepatnya kita di mana sih, Kak? Kita lagi Hijau-hijau ada di banget. Linggah Cafe, guys. Kita lagi ada di Karawang. Jadi kalau mau ke Karawang bisa mampir ke sini. Adem banget kan. Hijau-hijau tuh. Iya, hijau-hijau. Dekat sawah ya. Seger kan? banget. Ada vitamin buat mata ya. Oke guys, cukup aja nih Kak. dari Udah, saya. udah. Oke. Terima kasih nih sebelumnya udah Sama-sama. berkesempatan waktunya. Terima kasih juga udah menjadikan
Cucun sebagai narasumber. Ya Kalian kalau Allah. misalkan kayak pengen tahu seorang Cucu Nurjana, bisa di follow aja IG-nya. Oke. Apa IG-nya Kak? IG-nya Cucun Nurjana. Oh, Cucu Nurjana Iya. juga. Channel semua YouTube, Facebook, Heeh. pakai ada juga. Pokoknya dari sosial media tuh pakai nama asli. Asli di Google ada belum? Di Google. Kayaknya ada deh. Oh, ada ternyata ada. Tapi nggak tahu deh. Ya gitulah pokoknya. Kalau kalian kepo bisa tanya-tanya. Boleh. Kayak misalkan tentang kayak minat kalian tentang teater mungkin bisa Bisa. tanya-tanya ke Cucu. Tentang perkuliahan bisa, Nah, bisa boleh. banget. Seperti kakaknya gitu nge-DM saya, Kak bisa nggak gitu kan jadi narasumber gitu. Ternyata kakaknya bisa, cuma agak Bisa. lumayan susah sih ya waktunya. Enggak susah sebenarnya. Saya ngikutin jadwal dia, bohong bercanda guys. Karena beliau bisanya hari Minggu ya udah kita ketemu hari Minggu gitu. Iya. Kita Karena dua-duanya bisa hari bisa. Minggu. Saya free kok saat Free. ini. Free. Karena Free. Minum Iya. dulu kali ya? Oke, terima kasih. Ih, saya ditraktir loh. Enggak bohong. Ini disponsori. Terima kasih teman-teman.